Oh gawat. Ups, kita ada sedikit masalah. Arnold, jangan takut. Tapi kau terkubur hidup-hidup. Sama seperti Rodrigo Cortez. Berhentilah berteriak. Berteriak meningkatkan kepanikan, detak jantung, dan juga jumlah udara yang kau gunakan. Dan kau punya waktu maksimal 2 jam untuk bernapas di peti matimu sampai kau kehabisan oksigen. Arnold, ponselmu. Kau hanya terkubur 2 meter. Hore! Ternyata ada sinyal. Hubungi orang tersayang. Mereka akan menyelamatkanmu. Tapi belum tentu, karena bagi mereka kau sudah mati. Mereka mungkin akan mengira teleponmu adalah lelucon bodoh. Kau harus membuka paksa tutupnya. Lihat apa yang kau miliki di sakumu. Arnold, apa itu? Oh, yang benar saja. Kau bahkan tidak membutuhkannya di luar peti mati. Ini akan berhasil. Menerobos, memukul. Seperti kau melarikan diri dari fasis. Atau juga dari lagu-lagu sedih Billie Eilish. Kau berhasil. Sekarang kau harus memasukkan tanah ke dalam peti mati untuk memberikan jalan keluar untukmu. Kau harus mengangkat kemejamu dan diikatkan di kepalamu. Supaya kau tidak mati lemas karena tanah yang berjatuhan di kepalamu. Arnold! 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 Bangun! Halusinasi lagi, jauh lebih mudah bagi seseorang untuk keluar dari kedalaman jika sama atau kurang dari tinggi badan mereka. Tampaknya kau paham apa yang aku maksud, Arnie. Hari ini kita akan menguburmu hidup-hidup. Kami akan memborgolmu. Dan peti matinya akan terbuat dari logam. Oke, Arnie, sobat, siap? Masuklah. Selama penguburan sebelumnya, kau telah mempelajari aturan terpenting. Kau perlu bernapas dengan tenang dan dalam untuk menghemat oksigenmu. Oke, sekarang berhenti bersikap tenang. Kita harus cepat lepas borgolnya. Sederhana saja. Yang perlu kau lakukan hanyalah mematahkan 1 jari di masing-masing tangan agar kau bisa meloloskan borgolnya. Oh, sudah, jangan cengeng, Arnie. Kau masih punya 2 jari tersisa. Gunakan ikat pinggang atau arlojimu untuk mencoba membuka tutupnya. Peti mati logam memiliki titik lemah di sepanjang tepinya. Sudahlah, Arnie. Aku bercanda. Kau tidak mungkin merusak logamnya, bodoh. Ada 2 meter tanah di atasmu yang menekan dengan massa hampir 2,5 ton. Jadi, pemakaman ketiga ini mungkin akan menjadi yang terakhir untukmu. Arnie? Arnie? Arnie, kau di mana? Oh, dasar anak sialan. Ya, kau benar-benar Arnie Houdini. Tapi, di mana palkanya, Arnie? Kejutan! Kau sadar bahwa aku tidak akan membiarkanmu keluar begitu mudah, bukan? Berenanglah, Arnold, sebelum betonnya mengeras. Bangunlah, dasar bodoh. Cuaca buruk tidak bisa dijadikan alasan untuk libur. Apa? Kau tidak mau pergi bekerja? Kalau begitu aku sarankan bekerja saja di tempat tidur. Saat NASA mempelajari bagaimana gravitasi nol berdampak pada seseorang, mereka membayar $18.000 pada seorang sukarelawan untuk berbaring di tempat tidur selama 70 hari. Jangan coba-coba untuk bangun, Arnie. Aku menyewa sniper yang akan membunuhmu pada percobaan pertamamu. Kau akan makan, minum, dan melakukan hal lainnya sambil berbaring. Sampai jumpa, sobat. Kabar baik, Arnold, kau hampir mendekati rekor yang dibuat oleh ilmuwan Soviet. 370 hari di tempat tidur. Kau tidak terlihat seksi. Setiap hari kau kehilangan 5% massa ototmu. Selain itu, tulangmu juga rusak. Dan karena kurangnya mobilitas, tulang tidak mampu memperbaiki diri dan dengan cepat mulai merapuh. Dan juga sebaliknya, tertidur dengan berbaring menjadi tidak mungkin. Tanpa merubah aktivitas, otak menjadi tidak tahu jam berapa sekarang atau kapan waktunya tidur. Tapi ini ada kelebihannya. Kau bisa menonton semua acara favorit berulang-ulang kali. Aku akan meninggalkanmu sendiri. Nikmati pertunjukannya, Arnold. Suatu hari yang cerah, sama sekali tidak ada tanda-tanda bencana. Arnold telah dikurung di sebuah hypermarket sampai akhir hayatnya. Kalian mungkin bertanya kenapa, dan jawabannya adalah hanya karena aku hanya ingin mengurungnya di hypermarket. Di sini kau bisa makan manisan dan permen sepanjang hari. Dan kau bisa berkeliling toko dengan troli. Yang kau mau barang-barang untuk rekreasi, olahraga, pakaian, dan bahkan obat-obatan. Rata-rata ada 120.000 produk berbeda di hypermarket yang akan memberimu 50 tahun kehidupan tanpa beban.
Tapi sayangnya tanpa listrik, sebagian besar barang-barang ini akan rusak keesokan harinya. Pada suhu normal, segudang susu yang ada di toko akan basi hanya dalam 18 jam. Ayam segar dan juga daging sapi semuanya akan rusak dalam sehari. Kue dan kue kering akan bertahan sedikit lebih lama, mungkin 36 jam. Jika beruntung, kau bisa coba siapkan mengasinkan ikan, dan mengeringkan roti. Kemudian keawetannya bisa diperpanjang selama bertahun-tahun. Tapi hey, manfaatkan hari ini, iya kan Arnold? Setelah seminggu, sayuran dan buah-buahan juga akan rusak dan kau harus beralih ke sereal. Tapi bahkan untuk itu akan menghabiskan persediaan air yang terbatas yang bisa kau minum setidaknya selama 10 tahun. Kau bisa mencoba menambah dengan menyaringnya melalui batu bara dari perkebunan dan kemudian membersihkannya dengan perak. Oke, jadi mulai sekarang, makanan yang biasa kau makan adalah makanan kaleng. Rebusan daging sapi bisa bertahan hampir selamanya jika kemasannya tidak rusak. Dan acar mentimun dan tomat bisa menjadi tambahan sumber air. Jadi, 3 ton makanan kaleng yang ada di toko akan bertahan selama 8 tahun. Sepertinya kamu sedang mencoba menciptakan surga tropis sungguhan untuk dinikmati sendiri. Bukankah pohon palem di ruang tamumu itu agak berlebihan? Baiklah, ini beberapa makanan, minuman, dan teman baru. Mainan bebek karet. Bersenang-senanglah Arnold. Aku akan menguncimu di kamar mandi selama 30 hari. Tapi dengan satu syarat, aku akan matikan air dan meninggalkanmu dengan makanan yang kamu punya saat ini. Ya, harusnya tadi jangan makan terlalu banyak. Jika kamu tidak keluar dari bak mandi selama 30 hari, selain infeksi kulit akibat bakteri dan kuku yang mengelupas, kamu punya 2 kemungkinan. Dehidrasi total dan akan kehilangan 1,3 galon air atau hiperhidrasi. Saat tubuhmu kelebihan banyak air dari yang seharusnya dan menyebabkan pembengkakan pada otak. Arnold, kamu mengonsumsi makanan dan air pada tingkat yang mengkhawatirkan. Dan anehnya, karena terlalu lama berendam, kulitmu akan menjadi kering dan juga pecah-pecah. Dan akan sangat mudah untuk terkena infeksi kulit karena air yang sangat kotor. Hanya satu hal Arnold, tolong jangan melihat tanganmu. Untuk bertahan 30 hari di bak mandi sambil menyeruput koktail, kulitmu harus lebih mirip dengan kulit anjing laut. Lagi pula, itu 20% lebih banyak lemak subkutan daripada manusia, yang memberikan perlindungan dan kedap air yang luar biasa. Tapi sekarang, sebagai pembawa parasit usus yang berbahaya bagi manusia, kamu pasti akan diusir dari pesta. Arnold, kamu tidak menyerupai anjing laut sama sekali, dan sama sekali tidak cocok untuk kehidupan air. Tapi di sisi lain, kamar mandimu sekarang menjadi surga bagi tanaman. Pohon palemmu sudah besar, jamur tumbuh di atap, dan sepertinya tumbuhan gandum tumbuh di toiletmu. Kamu tidak punya apa-apa untuk dimakan atau diminum. Tidak, kumohon Arnold, jangan bilang kau berencana untuk minum air itu. Penuh dengan kotoran dan mikroba serta rambutmu. Kau terlihat seperti omong kosong. Tunggu, apa kau sedang mengalami koma? Lihatlah dirimu, kau akan berpikir sudah mati, tapi kau sebenarnya masih hidup. Dalam keadaan koma, kau tidak mampu merespons rangsangan eksternal. Karena itu, kau akan menjadi penggemar K-pop terbaik. Dan kau bisa mendengarkan lagu yang sama berulang-ulang selama bertahun-tahun. Orang bisa mengalami koma dari beberapa hari hingga belasan tahun. Edward O'Bara mengalami koma pada usia 16 tahun dan menghabiskan 42 tahun dengan cara ini. Dalam keadaan ini, otak terus berfungsi dan pasien bisa mendengar dan merasakan. Mereka seperti berkeliaran di sepanjang koridor yang panjang dan juga lembab, labirin melalui mekanisme yang kompleks. Tingkatan koma ditentukan oleh skala koma Glasgow, di mana 15 poin adalah kesadaran yang jelas dan 3 poin adalah kematian otak. Arnold, mereka akan melepas alatnya. Bangun, dan aku berjanji, tidak akan ada lagi eksperimen kepadamu. Ada cahaya di ujung terowongan. Ayo Arnie, kau bisa melakukannya. Aku punya ide. Kau bisa terbang mengunjungi Bertha dengan kelas ekonomi yang sangat-sangat murah. Dan kau tidak perlu bawa tablet dan bantal. Kau akan membutuhkan makanan, air, dan fishpot.
Jangan khawatir Arnold, kau bukan orang pertama yang melakukannya. Reginald Rex Pierce, tanpa uang, sampai ke benua lain hanya dalam 3 hari. Saat ini gudang itu seperti sebuah kota dengan hukum dan peraturannya sendiri. Probabilitas kehilangan paket dikurangi seminimal mungkin. Robot bekerja pada konveyor dengan membaca barcode khusus. Ini mengurangi risiko kesalahan manusia. Pada 2019, Cina mencatat rekor pengiriman dunia dengan 345 juta paket terkirim hanya dalam 1 hari. Hal terburuk yang bisa terjadi pada sebuah paket adalah bisa ditahan di pelabuhan oleh bea cukai. Aku setuju untuk orang di dalam sini, ini tidak seperti tinggal di Ritz. Saat dirimu berada di dalam ruangan sempit di bawah terik matahari adalah tugas yang sulit untuk bertahan. Arnold, tunggu sobat kecil, tinggal sedikit lagi sekarang. Tepatnya 23 hari, 17 jam, 45 menit. Selamat datang di Australia, Arnold. Salah satu keuntungan bepergian dengan paket adalah pengiriman kurir langsung ke titik tujuan akhir. Berta akan berada di sini sebentar lagi. Wow, seksi sekali. Arnold, apakah kau sudah siap? Terlihat bagus untukmu, Arnold. Dia pasti tidak akan melupakanmu seperti itu. Tidak sesuai dengan aku bayangkan. Karena ada letusan gunung berapi, langit dipenuhi dengan awan yang padat, dan kehidupan menjadi gelap tanpa adanya matahari. Menarik. Bagaimana kamu bisa hidup seperti ini, Arnold? 1 miliar manusia menderita kekurangan vitamin D. Jika matahari menghilang, maka setelah 7 hari, separuh populasi akan menderita depresi yang akut dan akan ada peningkatan 75% risiko terkena kanker. Akan terjadi peningkatan 32% pada kasus stroke dan akan menjadi 2 kali lebih mudah terkena diabetes. Karena itu, sebaiknya kamu jangan membeli makanan kaleng, tapi vitamin. Tanpa matahari, tidak ada alasan untuk hidup di permukaan bumi ini. Jadi semua orang pindah ke bawah tanah dan beradaptasi dengan keberadaan baru ini. Nutrisi berada di tangan ilmu pengetahuan dan juga teknologi. Para ilmuwan menciptakan pertanian jamur dan juga hidroponik yang mampu menumbuhkan berbagai macam produk. Dan dengan printer 3 dimensi, kamu bisa dengan cepat mencetak hidangan favoritmu. Tanpa sinar matahari, otak manusia tidak bisa membedakan antara siang dan juga malam. Hormon menjadi kacau dan terjadi peningkatan obesitas yang tajam. Saat hormon leptin yang bertanggung jawab atas nafsu makan berkurang hingga 80% porsi makan harian akan meningkat hampir setengahnya 44%. Dan hal ini akan menyebabkan penambahan berat badan. Hei, kamu yakin boleh masuk ke sana? Semuanya terlihat seperti di film-film tentang pahlawan super. Koridor panjang, laboratorium rahasia, dan inilah solusinya. Semua ini ternyata merupakan eksperimen global. Siapa di balik semua ini? Ayo, Arnold, dengan mengalahkan penjahat utama yang aneh ini, kamu bisa selamatkan planet. Vitamin D membantu dalam asimilasi kalsium yang penting untuk kesehatan tulang. Jika kekurangan vitamin D, tulangmu akan menjadi lemah dan juga rapuh. Itulah sebabnya saat kamu berjalan, kakimu terasa seperti karet. Dan dalam kondisi gelap gulita, peluangmu mengalami patah tulang yang fatal menjadi 2 kali lipat. Arnold, kamu adalah pahlawan sejati. Kamu telah mengembalikan semua umat manusia ke kehidupan normal.